Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari 3 bagian itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu bagian babak yang terdiri dari beberapa adegan, kemudian ada adegan itu sendiri, ya. Adegan baru ditandai dengan pergantian tokoh dan tempat latar panggung maksudnya. Kemudian dalam membuat naskah drama nanti ada aturannya. Dalam dialognya itu menggunakan tanda titik 2 disertai dialog. Kemudian dalam naskah dramanya terdapat narasi yang berisi keterangan lakuan yang kemarin sudah saya jelaskan, yang disebut dengan dramagung. Keterangan lakuan itu diberikan dalam tanda kurung. Nah, ini kaidah-kaidah penulisan naskah drama, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaidah penulisan naskah drama. Selanjutnya ini ya, keterangan yang pertama tadi, dalam naskah drama itu dituliskan nama-nama tokoh pelakunya. Jadi menggunakan kalimat langsung. Kalau dialog itu menggunakan kalimat langsung, ya. Jadi siapa yang mengucapkan, tokohnya misalkan Arman. Kemudian apa yang diucapkannya itu kita tulis dalam tanda petik. Jadi dialognya kita tandai dengan kalimat kita tandai dengan tanda petik seperti hanya kalimat langsung. Jadi ini dialog tokoh-tokohnya. Kemudian di sini percakapan atau kalimat yang diucapkan. Kita lanjutkan yang ketiga, penulisan dialog menggunakan tanda titik 2 disertai dialognya. Jadi tadi kan aturan penulisan dipisahkan antara tokoh dan kalimat yang diucapkan tokoh. Nah, ini aturan, ya. Jadi harus ada. Jadi Arman, apa yang diucapkan harus menggunakan tanda titik 2 dulu, kemudian baru tanda petiknya apa yang diucapkan. Contohnya seperti ini, Arman, pada siapa buku itu kamu berikan? Kalimat tanya, ya. Kemudian Dwi titik 2, apa jawabannya Dwi? Saya berikan kepada Mila. Nah, ini contoh penulisan naskah drama dengan menggunakan tanda petik untuk membedakan antara apa yang diucapkan tokoh dan tokoh siapa yang
mengucapkan kalimat itu. Kita lanjutkan. Maaf keliru yang ketika sudah ya, kita lanjutkan. Nah, di dalam naskah drama terdapat narasi atau prolog yang berisi keterangan lakuan tokoh, teknik pemanggungan, dan latar suasana. Contohnya seperti ini. Jadi ini bagian prolog atau kata pengantar. Ini berisi keterangan ini tadi ya. Jadi Arman duduk di teras rumahnya. Secangkir kopi dan sepiring ketela rebus di depannya. Dwi dan Carmila lewat di depan rumahnya. Ini suasananya seperti itu. Kemudian Dwi menyapa, "Hai, kok duduk sendiri?" Nah, ini apa yang dilakukan Dwi? Ini dalam tanda kurung. Dwi menghampiri sambil melambaikan tangan dan diikuti Carmila. Kemudian jawabannya Arman, "Lagi istirahat sambil kipas-kipas." Kalimat dalam kurung itu merupakan keterangan lakuan yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ini hanya kutipan dialog awal saja. Jadi contohnya seperti ini. Ada bagian prolog atau pengantar yang menjelaskan keterangan atau pengantar dalam drama itu dimulai. Kita lanjutkan ya. Bagian dialog yaitu percakapan antar tokoh. Keterangan di luar dialog diberi tanda kurung. Nah, ini masih percakapan seperti tadi. Jadi bagian dialognya udah dilakukan antara dua orang atau lebih. Ini tadi bagian prolog, yang ini adalah bagian dialog. Ya, udah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Berarti yang sekarang bagian apa? Terakhir adalah bagian epilog. Epilog adalah bagian penutup drama. Sama ya dengan prolog, jadi bentuknya narasi, bukan dialog, bukan kalimat langsung. Contohnya seperti ini. Akhirnya Dwi merasa lega setelah mengetahui Arman juga lulus dengan nilai yang tidak kalah bagusnya dengan Dwi. Kemudian Dwi pamit pulang sambil tersenyum dan saling menyemangati. Nah, itu bagian penutup dalam drama. Contoh tadi dari mulai prolog, kemudian dialog, kemudian epilog. Jadi seperti itu. Itu kaidah-kaidah penulisan naskah drama. Sudah paham anak-anak? Bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Maaf. Tadi ya. Saya kembali ke beranda depan dulu. Sekarang kita mau langkah-langkah menyusun dramanya itu bagaimana ya. Pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi konflik yang kita kenal atau kita alami. Misalkan konflik antar orang tua dengan anak, konflik pembantu dengan majikan, konflik antar sesama teman. Kalau di sini kebetulan saya tulis petani, konflik penjual dan pembeli, konflik anak-anak, konflik antar teman sekelas dan sebagainya. Pokoknya yang dialami, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jadikan konflik. Kembali lagi, yang tahap selanjutnya setelah kita menentukan konflik ya. Nih ya contohnya ya. Nih kalau ini konflik sesama teman. Nih saya contohkan dulu, maaf. Sebelum kita lanjutkan, saya contohkan konflik. Nih, contoh konflik antar teman. Misalkan ini di perkemahan. Atau ini kakak pembina
hubungan dengan adik-adik pramuka, bisa juga kalau terjadi sebuah konflik. Selanjutnya kita setelah mengetahui konflik tadi, kita akan menyusun rangkaian cerita berdasarkan konflik yang sudah kita pilih. Tadi kita milih konflik yang mana? Yang kita alami sendiri atau yang pernah kita lihat atau konfliknya orang lain. Jadi kembangkan konflik yang kamu pilih menjadi rangkaian cerita dan berilah nama tokoh fiktif dalam cerita tersebut. Jadi nggak usah pakai nama temenmu, pakai nama-nama yang bagus, yang lebih keren juga bisa. Nanti kalau pakai nama temennya bisa menyinggung temennya gitu ya. Terus kita lanjutkan setelah menyusun rangkaian, kemudian merencanakan peristiwa yang akan ditulis dalam bentuk dialog. Nah, tadi kan sudah saya contohkan ya. Setelah udah ketemu konfliknya ini, kemudian kita kembangkan, nanti kita rangkai menjadi seperti ini. Nah, habis itu kamu pilih tokohnya, kemudian kamu merencanakan peristiwa yang ditulis dalam bentuk dialog. Pilihlah bagian peristiwa yang akan kamu gambarkan dalam adegan drama tersebut. Itu ya. Kemudian nomor selanjutnya nah, kemudian ketika menulis dialog yang mempunyai rangkaian cerita berdasarkan peristiwa yang kamu pilih, kamu bisa membayangkan kemungkinan dialog yang terjadi antar tokoh atau antar pelaku dalam peristiwa tersebut. Jadi karena tadi sudah memilih konflik, dialognya kira-kira apa bisa kamu bayangkan, terus kemudian kamu masukkan dalam kalimat langsung seperti yang saya contohkan di depan tadi. Kita lanjutkan bagian yang terakhir, yaitu menambahkan narasi tadi berada di mana? Di bagian prolog depan dan di bagian epilog yang terakhir. Ya. Ini selesai. Berarti langkah-langkah penyusunan drama sudah cukup. Sudah selesai, udah paham ya anak-anak. Terus kemudian kita bisa buat latihan. Latihannya apa? Perhatikan latihannya, buatlah naskah drama 1 babak yang terdiri dari 3 adegan berdasarkan cerita yang pernah kamu baca dengan memperhatikan tanda baca dan kaidah tadi. Kemudian yang nomor 2, berilah nama tokoh dalam cerita itu dengan nama orang yang dekat dengan kamu. Kemudian yang terakhir, berilah ilustrasi latar, setting, dan keterangan adegan yang harus dilakukan pemain atau tokoh sesuai dengan cerita itu. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan tentang bagaimana cara menyusun naskah drama dari saya. Semoga anak-anak paham semua. Kita bertemu kembali insya Allah dalam video pembelajaran yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.